Shalom, teman-teman persekutuan siswa Kristen SMA Negeri 2 Klaten. Salam hormat juga kepada Bapak Ibu Guru Pendamping Agama Kristen SMA Negeri 2 Klaten. Kita akan memulai renungan pada perayaan Paskah sore hari ini. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perayaan Paskah sore hari ini. Dan saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk mendengar Engkau berbicara. Mari Engkau berbicara dengan lembut dan dengan jelas juga kepada setiap kami yang mendengarkan tayangan ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menuturkan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap kami, tapi juga beri hamba-Mu kuasa kepenuhan dari Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini adalah Stand by Me atau berdiri di sisiku. Nah, lewat tema ini kita akan belajar nih, memahami bagaimana Allah berdiri di sisi kita dan bagaimana kita berdiri di sisinya di dalam kaitannya dengan Paskah. Nah, namun sebelum itu izinkan saya perkenalan sejenak ya. Nama saya Ega, saya bergereja di GKJ Klaten. Teman-teman bisa melihat perkenalan saya di slide. Nah, saya akan memulai renungan pada sore hari ini dengan mengajak kita semua berpikir atau merefleksikan sejenak mengenai beberapa kalimat yang ada di tayangan ini. Tuhan di sisiku, aku merasakan hadirat Tuhan. Oh, Tuhan bersamaku. Nah, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengarkan ini? Nah, mungkin sebagian kita merasa, biasalah, biasa ini mas, udah ucapan sehari-hari lah. Tetapi mungkin sebagian juga dari kita merasa, apaan sih, cuma kata-kata pemanis, klise. Aku ngerasa nggak betul-betul mengalami itu. Bagaimana Tuhan ada di sisiku kalau aku aja tidak lulus SNMPTN? Atau keluargaku tidak harmonis? Atau aku selalu merasa kesepian? Bahkan baru saja aku diputus sama pacarku. Nah, teman-teman, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berdiri di sisi kita? Ini pertanyaan penting yang mendasari renungan pada sore hari ini dan kita akan belajar menjawabnya. Nah, untuk memahami ini, teman-teman, saya perlu memulai dengan kabar buruk dulu nih, yaitu bahwa pada dasarnya relasi kita itu terpisah dengan Allah, teman-teman, karena dosa-dosa kita. Seperti apa yang Nabi Yesaya tuliskan nih di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Nah, dosa mengakibatkan kita tidak memiliki relasi dengan Allah. Kita terpisah dengan Allah, teman-teman. Sejak kapan dosa ini muncul? Kita tentu tahu bersama ya, seperti yang diilustrasikan pada gambar ini juga, bahwa dosa muncul sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan semenjak itu, dosa itu diwariskan turun-temurun sampai ke kita. Maka kita juga termasuk orang berdosa dan berbuat dosa tentunya. Nah, lebih buruknya lagi, ternyata dosa itu juga mendatangkan hukuman, teman-teman. Seperti yang disebutkan di dalam Roma 6 ayat 23 di sini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tahu, maut yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kematian jasmani, teman-teman, tetapi betul-betul adalah kematian rohani, kematian kekal nanti di dalam neraka. Nah, dari sini kita melihat satu sifat Allah yang begitu adil, karena dia mendatangkan hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Dia tidak membiarkan orang-orang berdosa itu lepas dari hukuman. Itulah keadilan Allah. Nah, manusia yang tahu tentang fakta ini, bahwa manusia berdosa pasti akan dihukum, tentu tidak tinggal diam kan, teman-teman. Nah, manusia mencoba membuat jembatan-jembatan yang dipikirnya dapat menyelamatkan mereka dari hukuman dosa tadi. Ya.
Mereka mencoba menyelamatkan diri dan mencoba membangun relasi kembali dengan Allah, ke tebing Allah, dengan cara berbuat baik, beragama atau beribadah, memiliki banyak uang, dan moralitas misalnya. Nah, ini yang dilakukan orang-orang pada zaman ini. Tetapi apa kata Nabi Yesaya? Di dalam Yesaya 64 ayat 6, dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu, seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi, dari ayat ini kita tahu bahwa segala kesalehan kita, baik itu perbuatan baik, amal, ibadah, moralitas, dan sebagainya, tidak dapat menyelamatkan kita, teman-teman, dari hukuman dosa yang tadi dijelaskan di awal. Nah, kalau begitu, masihkah ada harapan? Kalau tidak ada yang mungkin dari usaha manusia untuk menggapai Allah, lalu bagaimana? Syukur kepada Allah, teman-teman, karena Jesus stands by us. Satu-satunya harapan dan jembatan manusia berdosa kembali kepada Allah yang kudus adalah Tuhan Yesus, yaitu Allah yang kudus yang berinkarnasi turun menjadi manusia seperti kita. Untuk apa? Untuk menggantikan posisi kita menerima hukuman dosa di kayu salib. Nah, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, teman-teman, di kayu saliblah ini kita melihat keadilan Allah. Tadi ya, keadilan Allah, bahwa setiap dosa itu harus ada hukumannya. Tetapi keadilan Allah itu berpadu dengan kasih-Nya di dalam kayu salib. Penghukuman atas dosa tetap dilaksanakan, yaitu kepada Kristus. Tetapi Dia sendiri, Allah sendiri yang menanggungnya melalui Kristus itu bagi kita, supaya kita tidak perlu mengalami hukuman dosa. Nah, tetapi setelah itu kita perlu merenungkan, lalu bagaimana kita betul-betul menerima kasih dari Allah ini? Apakah otomatis ketika Tuhan Yesus 2000 tahun lalu itu mati di kayu salib itu otomatis menebus dosa saya? Apakah otomatis saya mengalami keselamatan itu? Teman-teman, kasih Allah, kasih-Nya itu menanti respon dari kita. Nah, sama seperti yang tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, siapa aku di sini, teman-teman? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu berdiri di kayu salib, yang seharusnya menjadi tempat kita dihukum, saat ini Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hati setiap kita, mengetok hati kita, dan menanti kita membukakan pintu bagi Dia. Nah, keputusannya ada pada kita, seperti yang ada di gambar ini ya. Di pintu tidak ada gagang pintu dari luar, artinya Tuhan Yesus tidak bisa memaksa diri untuk masuk, tetapi Dia menanti respon dari kita, teman-teman. Nah, bagaimana respon dari kita semestinya? Ya, come to my heart, Jesus. Come to my heart. Bagaimana praktisnya membukakan pintu hati kita bagi Tuhan Yesus? Yang pertama, teman-teman, kita perlu akui bahwa kita ini orang berdosa. Kita layak untuk dihukum, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, gitu ya. Juga akui setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Akuilah itu. Dan ambil keputusan untuk meninggalkan dosa itu. Inilah yang dinamakan bertobat. Ada pertobatan, keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Yang kedua adalah imani bahwa kematian Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu itu untuk menebus saya dari dosa saya, sehingga saya tidak perlu lagi dihukum. Dan yang ketiga, undang
Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, ketika kita semua mengalami ini, teman-teman, kita baru betul-betul mengalami bahwa Jesus is truly inside us. Tuhan Yesus betul-betul ada di dalam hatiku. Dikatakan di sana, aku akan masuk mendapatkannya. Tuhan Yesus masuk mendapatkan kita, dan aku makan bersama-sama dengan Dia. Teman-teman bisa bayangkan, makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam budaya Yahudi, makan bersama-sama itu melambangkan relasi yang begitu intim, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, seketika itu juga Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, dan kita sejak itu baru memiliki relasi yang betul-betul dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, relasi ini bagaimana kita mewujudkannya dalam hidup sehari-hari? Tentu dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa, membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Dia. Teman-teman, mari nikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Mari bersaat teduh, teman-teman. Bagi yang belum pernah bersaat teduh, teman-teman tertarik untuk belajar, teman-teman bisa kontak saya untuk belajar saat teduh. Nah, kesimpulannya adalah ketika Tuhan Yesus sudah berdiri di sisi kita, waktu kita masih berdosa tadinya, dan Tuhan Yesus berdiri di depan pintu hati kita, dan ketika kita mengundang Dia masuk, Dia sudah berdiri bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus berpesan, stand by me, berdirilah di sisiku terus. Jesus stands by us, by me. Jadi Tuhan Yesus berdiri di sisi kita tadi untuk menebus kita dari dosa, supaya kita bisa hidup stand by Him. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu punya tujuan, teman-teman, supaya kita bisa hidup berdiri di sisinya terus-menerus. Dengan apa? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, bersaat teduh, berdoa, baca Alkitab, bersekutu, tetapi juga serahkan segala pergumulan teman-teman kepada Dia yang telah menjadi Tuhan atas hidupmu. Pergumulan UTBK, pergumulan masa depan, ya, tempat kuliah, Tuhan, saya nggak tahu besok bakal kuliah di mana, saya nggak tahu besok UTBK bagaimana, Tuhan nilai saya bagaimana nih yang kelas 10-11 mungkin, Tuhan keluarga saya bagaimana, Tuhan Engkau tahu keluarga saya, Engkau memulihkan keluarga saya pasti, Tuhan bagaimana saya merasa kesepian terus, saya butuh cowok, saya butuh cewek. Tuhan akan memenuhi kita dengan kasih-Nya, memuaskan kita dengan kasih-Nya, sehingga kita tidak memerlukan kasih-kasih yang lain di dalam hidup kita yang memuaskan kita. Nantinya Tuhan Yesus akan menolong kita, mempertemukan kita dengan orang yang tepat pasti, teman-teman. Nah, saya akan menutup dengan satu ayat yang menjadi ayat tema pada perayaan Paskah ini, Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, Yosua, ya ini ya, seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jika persoalan utama dalam hidup kita, yaitu dosa dan keselamatan kekal saja sudah diselesaikan tadi di atas kayu salib ketika kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, itu sudah selesai, kita sudah diselamatkan, sudah memiliki kepastian keselamatan kekal. Apalagi persoalan-persoalan hidup kita yang sehari-hari, teman-teman, masa depan kita, kuliah kita, studi kita, keluarga kita, pertemanan kita, kebutuhan kita, dan sebagainya. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Pertanyaannya, maukah kita terus berpegang pada Dia? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh jelas pada sore hari ini. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari hukuman dosa. Dan saat ini Engkau menanti respon kami
respon atas kasih yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, mari tolong kami untuk mendengar Engkau dengan jelas di dalam hati kami, mengetuk dan mengambil keputusan besar di dalam hidup kami saat ini juga. Saya ajak teman-teman untuk merenungkan sejenak, dan saya mengundang bagi teman-teman yang merasa bahwa Tuhan belum di sisiku karena aku masih ada di dalam dosa, aku masih berbuat dosa, aku belum pernah mengundang Dia masuk dalam hatiku. Saat ini juga bagi teman-teman yang merasakan seperti itu, bagi teman-teman yang merasakan aku tidak tahu nanti kalau mati gimana, aku tidak tahu apakah aku sudah mendapat keselamatan, saat ini juga mari ikut berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti doa saya atau dengan bahasa teman-teman sendiri. Tuhan Yesus, sore hari ini, di kesempatan ini, saya mau mengakui bahwa saya orang berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya. Saya jatuh di dalam berbagai-bagai dosa, berbohong, mencontek, mencuri, pornografi, dosa seksual, dan sebagainya. Dosa membantah orang tua. Tuhan, saya mengakui itu sebagai dosa-dosa saya. Dan saya mau meninggalkan dosa-dosa itu mulai hari ini. Saya mau bertobat. Saya mau meninggalkan dosa itu. Tuhan, saya mau percaya, saya akui dan imani bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi dosa saya. Engkau mengurus dosa saya, menyelesaikan dosa-dosa saya, dan menebus saya dari hukuman dosa. Dan saat ini Tuhan, saya mau mengundang Engkau masuk dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Pimpinlah langkah hidup saya ke depan, dan saya bergantung pada Engkau ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih, syukur padamu Tuhan. Keselamatan Engkau anugerahkan pada setiap kami yang merespon dengan bertobat dan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami. Berkati anak-anak muda SMA Negeri 2 Klaten ini, berkati persiapan mereka UTBK, bagi beberapa mereka yang UTBK, studi mereka, mungkin ada yang bergumul dengan keluarga, dan pertemanan Engkau yang memberkati dan memulihkan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Selamat Paskah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.